Halo sahabat desa DSN TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas salah satu topik penting Kelurahan Sardonoharjo mengenai RPJM. Apa itu RPJM? Tentunya kita akan bersama-sama bertanya kepada narasumber-narasumber yang beliau sangat mumpuni terhadap RPJM. Kalau gitu kita langsung aja check it out. Kali ini kita akan membahas mengenai RPJM di Kelurahan Sardonoharjo, dan saat ini kita bersama dengan Pak Anang selaku Ululu, betul ya Pak ya, Ululu Kelurahan Sardonoharjo. Kita akan bertanya-tanya secara umum, sebetulnya apa itu RPJM? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Untuk itu pada beliau kami silakan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saya Anang Setiawan, Ululu di Kelurahan Sardonoharjo. Yang pertama yang kita jelaskan tentang RPJM Kelurahan atau biasa disingkat dengan RPJM KAL. RPJM itu adalah sebuah rencana pembangunan jangka menengah dengan batasan waktu atau masa berlaku sekitar 6 tahun. Ditetapkan mulai dengan lurah terpilih yang baru. Dan RPJM itu biasanya memuat satu adalah visi dari lurah terpilih, ya, kedua adalah misi dari lurah terpilih, kemudian adalah penentuan arah kebijakan pembangunan selama 6 tahun oleh lurah baru atau lurah terpilih. Adapun penyusunan RPJM itu diawali yang pertama dari musyawarah perdukuhan. Di dalam musyawarah perdukuhan itu adalah mengkaji atau mencari sumber-sumber masalah dan potensi berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut dengan menggunakan 3 alat kaji. Yang pertama adalah sketsa dusun, itu adalah sketsa atau gambaran umum di wilayah dusun atau perdukuhan yang menggambarkan kondisi keseharian, kondisi fisik secara umum di wilayah perdukuhan tersebut. Yang kedua menggunakan alat kaji yang disebut dengan kalender musim. Kalender musim itu adalah suatu alat kaji yang digunakan untuk mengetahui pada musim-musim tertentu, pada masa-masa tertentu ada permasalahan yang sering dirasakan oleh masyarakat, yang sering dialami oleh masyarakat, dan itu menjadi suatu permasalahan yang terjadi berulang kali dan bisa disebut suatu masalah kebiasaan atau masalah rutin yang terjadi di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan alat kaji kelembagaan, di mana dengan alat kaji kelembagaan itu akan mencari permasalahan-permasalahan dan potensi yang ada di wilayah perdukuhan melalui semua organisasi atau semua yang ada di wilayah perdukuhan, di wilayah kelurahan, mulai dari RW, RT, Karang Taruna, PKK Dusun, dan semua kelompok-kelompok masyarakat yang ada di perdukuhan. Semua itu dikaji, kemudian dicari permasalahan dan ditentukan potensinya, dan pada akhirnya akan muncul suatu tindakan. Setelah semua permasalahan dan potensi dikaji dengan menggunakan 3 alat kaji itu, kemudian akan dikelompokkan permasalahan-permasalahan, kemudian dikaji masalah tersebut, kemudian dari rembuk masyarakat atau rembuk perdukuhan atau kita biasa sebut dengan musduk, itu akan kita tentukan arah tindakan atau tindakan yang layak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dikaji dengan 3 alat kaji tersebut. Setelah itu, setelah penentuan alat penentuan tindakan, kemudian akan menjadi satu usulan dari masyarakat. Ya, setelah selesai dari musduk, yang telah outputnya akan mendapatkan usulan masyarakat supaya dapat diakomodasi oleh pemerintah kelurahan atau pemerintah di atasnya, usulan tersebut dikirim ke kelurahan. Kelurahan ada tim sendiri
itu disebut tim penyusun RPJM. Permasalahan-permasalahan dan komplit sampai dengan usulan tadi akan dijadikan satu, didata lagi, dijadikan satu, selanjutnya akan dimusdeskan, musyawarah tingkat desa atau tingkat kelurahan. Berhubung di wilayah kita itu namanya sekarang bukan desa, kelurahan, jadi kita singkat menjadi musyawarah kelurahan. Di dalam musyawarah kelurahan yang anggotanya atau peserta musyawarahnya antaranya adalah pamong itu adalah dari Carik sampai dengan Cukup, kemudian lurah, kemudian lembaga desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, kemudian organisasi-organisasi masyarakat tingkat kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, setidaknya ada 5 tokoh agama itu harus terlibat, ada tokoh-tokoh penggerak masyarakat, semuanya lah, tidak bisa kita sebut satu persatu. Itu kurang lebih ada sekitar 15 peserta untuk musdes. Di dalam musdes kita mengakomodasi atau mengakomodir semua usulan, kemudian dari usulan yang dari perdukuhan kita musyawarahkan, kita tentukan skala prioritas dan kita bagi menjadi 6 tahun. Jadi dalam musdes itu pertama adalah nanti mengesahkan usulan dari masyarakat, yang kedua musyawarah untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan di tahun pertama, kedua, ketiga, dan sampai tahun ke-6. Itu adalah RPJM. Iya Pak, tadi melihat dari proses itu tadi sudah termasuk semua ya Pak ya, proses mulai dari awal hingga akhir, kemudian juga ada dikatakan ada musduk. Kemudian apakah semua warga itu terlibat atau siapa saja yang terlibat dari musduk dan lain sebagainya itu Pak? Di dalam musduk yang terlibat, yang pertama adalah Pak Duko, itu sebagai pimpinan di wilayah. Kemudian yang kedua itu adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang kita sebutkan, ada LPMD tingkat perdukuhan, ada RW, RT, Karang Taruna atau organisasi pemuda. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok ternak, kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok pengajian, kelompok adrab, dan semua kelompok yang ada di wilayah tersebut. Perwakilan, sama ditambah tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang tidak masuk dalam suatu organisasi. Kemudian apa pentingnya RPJM bagi kelurahan sendiri? Pentingnya RPJM, yang namanya perencanaan ya. Ketika kita tidak punya RPJM, tentunya rencana kita selama 6 tahun arah kebijakan pembangunan di kelurahan itu tidak akan terarah. Dengan adanya RPJM jelas perencanaan kita terarah, kemudian arah kebijakan pembangunan juga akan tercapai. Seperti itu. Lebih mudah otomatis. Lebih mudah untuk pelaksanaan kegiatan untuk mengakomodir dari semua kebutuhan masyarakat. Baik, itu saja mungkin Pak Anang. Terima kasih atas waktunya perihal pertanyaan kita mengenai RPJM. Baik sahabat desa, kita akan berlanjut pada narasumber berikutnya. Halo sahabat desa, masih terkait dengan RPJM, kita berlanjut pada narasumber berikutnya. Beliau Pak Sugeng ya, dari salah satu padukuhan di Kelurahan Sardoarjo. Kita akan bertanya kepada Mas Sugeng ini terkait RPJM ini, bagaimana cara untuk menentukan prioritas menurut musduk, bagaimana Pak? Monggo dijelaskan. Untuk menentukan skala prioritas, kami berpatokan pada visi dan misi Bapak Lurah Harjo Wibowo, yaitu tentang pembangunan infrastruktur, diantaranya jalan, ada jembatan, taluk jalan, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua yaitu untuk ketahanan pangan. Di sini juga disinkronkan dengan misi-misi Pak Lurah, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan, diantaranya penanaman buah dan ada sayur-sayuran. Dan untuk menunjang kegiatan pemuda, di padukuhan saya juga mengajukan untuk sarana dan prasarana olahraga. Dalam bentuk apa itu Pak olahraga? Olahraga ada bola voli, Bola voli, tenis meja juga ada. Barangkali untuk yang keterlibatan di masjid itu bagaimana Pak? Untuk memilah Keterlibatannya saya
kemarin sebelum ada musduk saya ada pramusduk yang lingkup padukuhan dulu. Jadi ketika dari kelurahan anggota tim itu datang, kita sedikit sudah ada gambaran untuk rapat musduk itu. Baik, mungkin itu sementara perihal dari padukuhan. Terima kasih Mas Sugeng atas waktunya. Kita akan berlanjut pada narasumber berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi sahabat desa, bertemu lagi dengan kami dan kali ini masih terkait dengan RPJM. Tapi kita akan berlanjut pada narasumber berikutnya yaitu Bu Prapti. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Beliau pendamping desa Kapanewon Ngaglik dari Kementerian Desa PDB. Mungkin bisa disampaikan dulu PDB itu bagaimana? Oh ya, jadi tugasan kami adalah dari Kementerian Desa. Tugasan kami adalah mendampingi kegiatan-kegiatan pemberdayaan di desa-desa. Kalau di DIY kelurahan nanti ya, tugas utama kami adalah pengawalan dana desa, perencanaan desa, baik RPJM, RKP, APBD, kemudian bagaimana mendorong swadaya masyarakat. Juga kami banyak konsentrasi juga di badan usaha milik desa atau badan usaha milik kelurahan, tetapi banyak hal juga yang dibutuhkan oleh kelurahan itu kami juga mendampingi di pengelolaan keuangan. Iya. Mengenai tema kali ini terkait RPJM itu barangkali bisa dijelaskan apa itu RPJM kepada masyarakat ini? RPJM itu adalah rencana 6 tahunan kelurahan ya. Kenapa RPJM itu harus ada? Karena perencanaan di desa, arah tujuan lurah dalam membangun kelurahan itu harus terukur, terarah dengan baik sehingga sesuai regulasi pada Permendagri 114/2014 juga pada peraturan Bupati Sleman nomor 28.2 mengamanahkan maksimal 3 bulan harus disusun RPJM. Kemudian bagaimana RPJM itu bisa tersusun secara partisipatif agar mampu mengakomodir kebutuhan warga. Itulah yang sudah dilakukan terutama di Sardono Harjo, sudah berhasil melakukan musyawarah padukuhan dengan menggunakan 3 alat kaji, menggali potensi, menggali masalah. Masyarakat diajak untuk memahami sebetulnya persoalan-persoalan apa yang dihadapi di wilayahnya, di sekitarnya. Juga masyarakat diajak untuk menggali potensi yang dimiliki di wilayahnya masing-masing untuk dikembangkan, kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah padukuhan pengkajian keadaan dusun, kemudian dicoba diinventarisir masalahnya apa yang dimiliki, potensinya apa yang dimiliki, kemudian alternatif tindakannya apa jika terjadi punya persoalan, kemudian jika punya potensi hal apa, kegiatan apa yang bisa dikembangkan kegiatan itu, kemudian hasil kegiatan itu melalui musyawarah padukuhan yang sudah dirembuk dengan semua unsur tokoh masyarakat, baik pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh budaya, semua unsur kelembagaan yang ada, baik lembaga formal maupun lembaga non formal. Lembaga formal itu ada RT, RW, kemudian BPD. Lembaga non formal itu ada kelompok tani, kelompok difabel, perwakilan kelompok miskin, kemudian kelompok-kelompok agama yang ada itu coba membahas, merumuskan kegiatan yang mampu menjawab persoalan yang ada, yang mampu mengembangkan potensi yang ada di masyarakat untuk diusulkan di RPJM untuk perencanaan 6 tahunan. Nah, proses RPJM seperti apa agar partisipatif? 1. Musyawarah padukuhan tadi sudah cukup partisipatif ya, karena memang melibatkan semua kelompok yang ada. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, ruang partisipatif, semua usulan kegiatan kemudian dibawa ke musyawarah kelurahan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan. Jadi yang menyelenggarakan musyawarah kelurahan bukan lurah,
tetapi Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan keterlibatan semua unsur, baik pemerintah kalurahan, semua lembaga yang ada di level kalurahan. Yang diundang siapa? Semua unsur perwakilan padukuhan, kemudian unsur kelompok-kelompok diundang untuk membahas kembali dari semua rekap padukuhan, dibahas kembali, diajak menganalisa visi misi lurah 6 tahun ke depan apa, kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi lurah. Tetapi visi misi lurah juga harus menjawab kebutuhan warganya. Jadi tidak serta-merta hanya visi misi keinginan pribadi, tetapi visi misi lurah harus mampu mengakomodir persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warganya. Kemudian setelah dilakukan musyawarah kalurahan, proses-proses itu masih dilakukan melalui musrenbang kalurahan. Musrenbang kalurahan diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan. Setelah musrenbang kalurahan, masih ada lagi proses penetapan kegiatan RPJM 6 tahunan yang dibahas antara pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan. Tetapi pembahasan ini hanya anggota BPK, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan pemerintah kalurahan saja untuk kemudian ditetapkannya RPJM dan diundangkan RPJM melalui peraturan kalurahan penetapan RPJM kalurahan. Jadi ruang partisipatif perencanaan 6 tahunan ini ada di RPJM. Kalau ditanya penting atau tidak RPJM, itu sangat penting, karena ketika lurah akan memimpin 6 tahun ke depan harus jelas sebetulnya target yang ingin dicapai apa. Kemudian masyarakat harus mendukung kegiatan-kegiatan itu. Nah, jadi inti dari RPJM adalah perencanaan 6 tahunan yang kemudian dijabarkan per tahunnya. Skala prioritas tahunan juga harus dibahas pada RPJM, dan ini harus dibahas mulai tadi musyawarah kalurahan. Nah, itu tadi sepintas alur RPJM 6 tahunan di kalurahan Mbak luar biasa, sangat kompleks dan detail jika pun dijelaskan terkait RPJM. Barangkali Bu Prati selaku pendamping desa Tapanuli Publik untuk khususnya masyarakat Sardono, ada enggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sardono terkait RPJM ini? Terkait dengan RPJM ataupun perencanaan ataupun usulan kegiatan yang kemudian terutama didanai dengan APBDes, terkhusus dana desa, kami terus mendorong kepada masyarakat, kepada pemerintah kalurahan, kepada perwakilan masyarakat yang lenggah di Badan Permusyawaratan Kalurahan, agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan itu adalah kegiatan yang memang menjawab persoalan masyarakat, yang mampu menjawab problem-problem kemiskinan, sehingga kegiatan yang didanai dengan dana desa maupun dengan APBD, anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, itu outputnya, hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh warganya, tidak hanya sekedar kegiatan rutin, tetapi memang kegiatan yang punya daya ungkit tadi terhadap pendapatan warga, kemudian mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan satu lagi, agar kegiatan bisa mendorong pendapatan asli kalurahan, agar kalurahan ini bisa menjadi desa yang kaya, mandiri, jaya. Kalau sudah punya pendapatan banyak,
tidak perlu khawatir lagi untuk menjawab kebutuhan warganya. Baik, terima kasih Pendeta Prapti atas waktunya. Nantinya semoga panjenengan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih sahabat desa, masih berlanjut lagi bersama narasumber berikutnya. Sahabat desa, masih terkait mengenai RPJM, kita sudah bersama dengan narasumber berikutnya yakni Pak Gatot Haryanto. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selamat sore DSN TV Sardono Harjo. Kali ini kita mau bertanya kepada Pak Gatot itu mengenai sejauh mana Pak panjenengan selaku tokoh masyarakat perwakilan dari Kalurahan Sardono Harjo, sejauh mana masyarakat itu mengerti mengenai RPJM Kalurahan Sardono Harjo? Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke DSN TV Sardono Harjo, yang mana antusias masyarakat terhadap RPJM di khususnya Sardono Harjo ini sangat luar biasa sekali, karena mereka mengetahui bahwa RPJMD itu kan sebuah dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini mereka, teman-teman kita semuanya di perdukuhan, warga masyarakat ini betul-betul menyampaikan aspirasi ke dalam RPJMD itu. Jadi ada kesesuaian antara permasalahan kemudian dituangkan di dalam RPJM ini dengan visi misi Pak Arjuno selaku kepala Kalurahan Sardono. Jadi bagus sekali, saya rasa antusias. Kemudian bagaimana istilahnya keterlibatan masyarakat terhadap proses penyusunan? Keterlibatan masyarakat. Ya, untuk keterlibatan masyarakat sendiri di dalam musduk, ya, terutama dalam musduk, alhamdulillah mereka sangat antusias sekali menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perdukuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga itu yang hadir yaitu adalah tokoh-tokoh masyarakat, ibu kader ya PKK, kemudian tokoh pemuda-pemudi, ya, petani, ya, terus dari kelompok perikanan, perwakilan semua yang ada di perdukuhan. Jadi menurut kami selaku warga masyarakat, musduk itu adalah satu alat yang betul-betul bisa menyampaikan aspirasi ya, dituangkan di dalam RPJM Kalurahan Sardono Harjo. Jadi insya Allah RPJM ini betul-betul membawa harapan masyarakat padukuhan khususnya ya nanti sesuai dengan visi misi Pak Harjuno SG selaku kepala Kalurahan Sardono Harjo. Insya Allah nanti program-programnya bisa terlaksana selama 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan Sardono Harjo tambah maju dan sukses. Amin, amin ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Kita akan lanjut pada narasi Desa Sardono Harjo, dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Alwan yang selaku Carik Kalurahan Sardono Harjo. Kita akan bertanya mengenai perkembangan RPJM. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih kepada TV Desa Sardono Harjo yang sudah silaturahim di ruangan saya, khususnya di Kalurahan Sardono Harjo ini. Kaitan tadi dengan Pak Ade sampaikan kaitan dengan RPJM, bahwasanya RPJM saat ini di Kalurahan Sardono Harjo masih dalam pembuatan atau masih menginput data dari di tingkat padukuhan. Karena kegiatan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah itu berdasarkan dari padukuhan dan akan dikumpulkan dan akan dijadikan satu menjadi RPJM sesuai dengan visi misinya Pak Lurah Pak Arjuno Ekonomi. Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini, insya Allah kami dari tim RPJM Des atau tim RPJM Kal senantiasa sebentar lagi kayaknya penginputan sudah mau selesai dan sebentar lagi mau kita sidangkan. Untuk presentasi sudah berapa persen Pak kira-kira? Kurang lebih sekitar 85%. 85%. Ya, memang suasana
tidak semudah apa yang kita bayangkan Iya, betul dalam sekali. penyusunan ini, karena memang dilihat dari sisi geografis, dilihat dari sisi wilayah, memang Sardonoharjo memang besar dan memang membutuhkan waktu dalam arti untuk pengumpulan data dari tingkat padukuhan. Oh, kira-kira apa lagi yang hendak disampaikan Pak mengenai RPJM barangkali untuk dari masyarakat, supaya masyarakat ini RPJM seperti ini dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah dari teman-teman rekan dari Pamong Kalurahan beserta tim monitoring RPJM Kalurahan Sardonoharjo dengan periode Bapak Lurah tahun 2022 sampai 2027, di mana sudah saling sepakat. Pada dasarnya adalah menyampaikan kaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan visi misinya Pak Lurah. Yang kedua, antusias kepada masyarakat untuk diajak musyawarah, istilah musduk, musyawarah di tingkat padukuhan. Alhamdulillah sangat antusias sekali dan memahami kaitan dengan regulasi tentang RPJM Kalurahan. Kalau dulu masyarakat masih, walaupun itu RPJM rencana pembangunan jangka menengah 6 tahunan, mereka tahunnya mungkin 1 tahunan. Ya, jadi alhamdulillah sekarang mereka sudah memahami dan sudah pintar, masyarakat sudah mengetahui langsung dengan sosialisasi yang diberikan kepada tim RPJMK. Akhirnya mereka terus senantiasa memberikan kegiatan-kegiatan untuk rancangan kegiatan 6 tahun. Oke, bisa memilih dan memilah ya tentunya masyarakat ya Pak. Betul sekali. Oke. Kaitan dengan geografis dan sebagainya, dengan kondisi yang saat ini masih dalam kondisi pandemi juga, perubahan sumber daya manusia dan sebagainya, kami mengajak warga masyarakat untuk selalu bergandengan tangan, selalu merapatkan barisan dari sisi apapun, baik dari sisi anak, termasuk lingkungan, termasuk dunia medsos dan sebagainya, termasuk pengaruh-pengaruh dari sektor kemahasiswaan yang wilayah Sardonoharjo tidak lepas dari Universitas UII. Jadi kami berharap untuk Bapak Ibu, masyarakat khususnya kepada anak-anaknya untuk selalu dipantau kaitan dengan dunia-dunia lingkungan, pergaulan, perkumpulan, gitu. Karena karena nantinya wilayah yang akan menjadi dampak. Dengan adanya mohon maaf, mari kita bareng-bareng bersama-sama kita kembalikan lagi marwah dari Yogyakarta itu sendiri, marwah khususnya di Kabupaten Sleman dan wabil khusus di Kalurahan Sardonoharjo, khususnya masyarakat Sardonoharjo. Terutama kalau yang dulu terkenal kota pendidikan, kalau yang sekarang sudah mendominan yang bukan kota pendidikan, melainkan kota-kota kota-kota yang tidak aman, gitu kan. Makanya kita kembalikan lagi marwahnya kepada kota pendidikan, dan masyarakat khususnya Kalurahan Sardonoharjo tetap semangat dan tetap harus pintar. Baik, terima kasih sekali Pak Wawan.